Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mitra Darat, kembali lagi bersama saya Agung Firdaus, tentu saja di podcast Terminal Tidar Magelang. Hari ini saya tidak sendiri, di tengah-tengah kita sudah ada para bintang tamu yang hebat sekali tentunya. Yang pertama kita kedatangan tamu dari Kepala Seksi Prasarana Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan BPTD kelas 2 Jawa Tengah. Dan ada juga Bapak Aris sebagai Kepala Terminal Tidar Magelang. Langsung saja kita sapa-sapa dulu. Yang pertama, halo Pak Butos, Pak Udi. Halo, selamat sore semuanya. Saya manggilnya apa nih Pak? Butos saja. Siap Pak Butos. Iya. Jadi beliau ini merupakan Kepala Seksi Prasarana Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan BPTD kelas 2 Jawa Tengah. Dan yang kedua ada Bapak Aris, Kepala Terminal Tidar Magelang. Halo Pak Aris, selamat sore. Selamat pagi Mas Agung. Tetap semangat selalu ya. Selamat pagi ya Pak ya. Iya, tetap semangat selalu. Selamat pagi Mas Agung ya. Siap, semangat. Yang ketiga ada dari staf Prasarana BPTD kelas 2 Jawa Tengah juga, Mas Fradi. Halo Mas Fradi. Halo Mas Agung, selamat sore. Selamat sore. Saya ucapkan selamat datang di Terminal Tidar Magelang ya Mas ya. Baik Mas Agung. Oke, baiklah Mitra Darat di luar sana, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang utilisasi di Terminal Tidar Magelang. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu utilisasi itu apa, utilisasi itu adalah sebuah pemanfaatan terminal tidak hanya sebagai tempat naik dan turunnya penumpang tetapi lebih dari itu. Nah, untuk tahu lebih lanjutnya lagi akan kita berbincang bersama para bintang tamu kita pada hari ini. Nah, yang pertama saya ke Pak Aris dulu nih Pak. Kan Terminal Tidar ini udah baru dioperasikan 1 Juli kemarin setelah revitalisasi selama 1 tahun ya Pak ya? Ya, ini pas 1 bulan. Ya, pas 1 1 bulan. bulan. Besok kita berulang bulan besoknya 1 bulan lagi. Benar. Pas 1 bulan kita memoperasionalkan Terminal Tidar yang setelah direvitalisasi oleh pemerintah pusat dari BPTD Jateng juga ya Mas Agung ya. Ya. Nah, terkait akan hal itu nih Pak, kira-kira apa nih pengembangan lebih lanjutnya lagi dari Terminal Tidar ini untuk kedepannya nih Bapak? Oke Mas Agung, ini sedikit akan saya ceritakan nanti ke depan seperti apa Mas Agung ya. Iya. Termasuk juga mohon izin Pak Butos, ini Siap. akan saya ceritakan nanti pengembangan untuk Terminal Tidar ke depan seperti apa. Terus kami juga nanti mohon petunjuk dan dukungannya nanti seperti apa supaya nanti apa yang kita impikan itu nanti bisa terwujud. Jadi mohon izin saya sampaikan ke Pak Butos, jadi bahwa Terminal Tidar ini kita operasionalkan per 1 Juli 2024 setelah kita adakan revitalisasi selama 1 tahun. Terkait dengan hal tersebut, pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih sekali. Yang pertama, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dirjen Perhubungan Darat. Terus kemudian yang kedua, Bapak Kepala BPTD kelas 2 Provinsi Jawa Tengah. Dan terutama kita juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Seksi Prasarana BPTD Provinsi Jawa Tengah ya, Pak Butos. Ini terima kasih sekali sudah support selalu untuk pembangunan Terminal Tidar Kota Magelang ini. Jadi mungkin mohon izin Pak Butos sedikit kami cerita, setelah pasca revitalisasi kurang lebih selama 1 tahun, dari tahun 2023, dan alhamdulillah di 2021 per 1 Juli ini sudah kita operasionalkan. Terus terang kami juga ada sesuatu yang perubahan yang luar biasa Pak Butos. Jadi bagaimana terminal dulu yang zaman dulu sebelum dibangun itu juga suasananya masih belum nyaman, rasa penumpang itu juga rasanya masih tidak aman, kebersihannya juga kurang dan lain-lain. Alhamdulillah sekarang setelah pasca revitalisasi berubah 180 derajat Pak Butos. Jadi paling tidak terminal sekarang bangunannya juga sudah megah, terus kemudian dari sisi kebersihan juga sudah jauh lebih bersih, terus kemudian dari sisi kenyamanan alhamdulillah paling tidak juga sudah jauh Pak Butos. Ini paling tidak nanti ini berkat paling tidak juga atas dukungannya, arahan dari Pak Butos beserta dari Kepala BPTD kelas 2 Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas dukungannya selalu ya. Nah terus kemudian bagaimana ini pengelolaan ke depan, seperti arahan seperti apa ke depan. Jadi konsep yang ingin kita kembangkan nanti terminal ini akan kita kelola dengan konsep mixed use Pak Butos. Sesuai dengan arahan Bapak juga. Jadi paling tidak nanti arahan Bapak juga nanti kita akan kembangkan dengan konsep mixed use. Yang pertama itu bagaimana terminal ini di samping kita melaksanakan pelayanan dan pengawasan yang baik,
juga terminal ini satu, mohon izin yang akan kita harapkan bagaimana di Terminal Tidar ini bisa menjadi pusat kegiatan perekonomian untuk wilayah Magelang Selatan. Terus kemudian yang kedua, nih harapan kami terminal ini bisa menjadi pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas. Nanti seperti apa mungkin videonya lebih bagus kalau kita tampilkan nanti ya. Paling tidak nanti setelah videonya kita tampilkan, kita nanti mohon arahan dari Pak Butos bagaimana kita nanti mewujudkannya Pak Butos. Nah terus kemudian yang ketiga, bagaimana terminal ini nantinya ke depan itu bisa menjadi pusat kegiatan. Kami kebetulan juga sudah kerjasama dengan DC Organizer, satu perusahaan dia yang bergerak di bidang EU dan WO. Ini harapan kita ke depan nanti di Terminal Tidar ini sekaligus bisa menjadi pusat kegiatan. Salah satu kegiatan yang ke depan yang akan kita laksanakan terkait dengan kerjasama dengan EU dan WO, ini adalah nanti kita terkait dengan VW, yang VW Borobudur itu, nanti akan kita tarik ke Terminal Tidar. Nah ini sambil nunggu perjanjian kerja, bukan perjanjian kerjasamanya, tapi prosesnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini benar-benar kegiatan tersebut bisa terlaksanakan sehingga di terminal hanya sekedar untuk melakukan pelayanan atau mungkin bagi penumpang dan bis dan lain-lain, tetapi benar-benar bisa juga menjadi satu pusat kegiatan juga Pak Butos ya. Nah terus mohon izin Pak Butos terutama yang terkait dengan ini nanti akan dibangun pusat kegiatan. Kemarin kan kita mendapat informasi bahwa di sini akan dibangun tempat untuk food court Pak Butos. Nah ini kira-kira mohon petunjuknya Pak Butos. Kira-kira nanti kalau food court itu nanti apakah bisa nih nanti paling tidak dibangun di tahun ini, kira-kira mohon petunjuknya. Dan juga nanti kira-kira gambaran kita akan jadi seperti apa kan itu ya. Nah ini kalau harapan kita bisa dibangun di tahun ini Pak Butos. Kira-kira seperti apa, mohon petunjuk dari Pak Butos nanti. Nah ini mungkin Pak Butos kira-kira dengan food court kira-kira langsungnya kira-kira seperti apa Butos? Apakah bisa dilaksanakan di tahun ini ataukah mungkin di tahun depan Pak Butos ya? Terima kasih Pak Aris. Apa yang tadi disampaikan Pak Aris sangat benar sekali ya. Karena memang sekarang trennya itu di mana terminal itu menjadi multifungsi ya. Kalau dulu terminal itu identik dengan kumuh, kemudian identik dengan kejahatan dan lain sebagainya, hal-hal negatif. Ya sekarang ini kita dari Kementerian Perhubungan tentunya harus merubah paradigma tersebut. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk itu? Kan begitu pertanyaannya. Iya Pak Aris, betul. ya. Iya. Ya itu tadi. Gimana caranya kita menciptakan bahwa terminal itu adalah terminal yang nyaman, terminal yang humanis, ya, terminal yang multifungsi. Yang tadi disampaikan Pak Aris bahwa terminal itu tidak hanya untuk tempat menaikkan dan menurunkan penumpang, tapi juga ya untuk peningkatan sektor ekonomi, kemudian juga sebagai pusat pendidikan. Nah, yang gak kalah penting pun sebenarnya adalah tempat gimana caranya masyarakat itu mendapatkan hiburan di sini. Oh hiburan juga ya? Oh harus. Oh, Sekarang contoh. coba bayangin kalau terminal itu sepi, terus kita nggak punya ngapa-ngapain, ya mungkin isinya sama dengan dompet saya sepi. Seperti itu kan ya. Nah, jadi pada intinya begini, Pak Aris ya, yang disampaikan oleh Pak Aris tadi bahwa memang ada beberapa hal. Seperti halnya kita pengen supaya ya kita memajukan sektor ekonomi. Artinya kita harus menggandeng ya UMKM ataupun teman-teman atau masyarakat yang di sekitar terminal, gimana caranya mereka bisa berusaha dengan baik di terminal, kan seperti itu ya. Okay. Artinya kita harus siapkan segalanya supaya yang pertama jelas gimana caranya mereka bisa mencari rezeki di terminal itu dengan baik tanpa gangguan apapun. Baik itu mungkin gangguan dari alam, mungkin kalau seandainya ada orang yang makan bakso di terminal tiba-tiba hujan kehujanan kan nggak elok juga Pak Aris. Cocok, setuju. Nah, seperti itu. Rasa air hujan Rasanya jadi nano-nano kan begitu ya. Iya, makanya kita kemarin harapan kita gitu kan ya. Paling tidak di tempat kios sekarang yang ada, itu kan kalau pas panas ya kepanasan, kalau pas hujan kehujanan Pak Butos. Ya. Nah ini harapan kita kayak di rest area aja lah, dibangun mungkin semacam hanggar gede, mungkin kalau mungkin
plus lampu-lampu yang menarik gitu kan. Ya, setuju apa yang disampaikan Pak Aris ya. Tapi memang ya kita ini sebagai apa namanya penyelenggara anggaran di daerah tentunya ada keterbatasan. Sebagai contoh ya mungkin dari hasil pekerjaan ini ya mungkin ada kekurangan sebagai tadi contohnya mungkin kita kurang kanopi dan lain sebagainya. Kemudian juga mungkin ya daya tariknya kurang, dalam arti bukan daya tarik apa tapi daya tarik untuk memanjakan mata. Ya, memang kalau kita lihat ya di mall atau di mana itu kafe-kafe itu kan ada lampu-lampu yang berlap apa, kemudian juga mungkin juga view-nya bagus untuk kita lihat apa. Di sini kalau saya lihat juga view-nya lumayan juga bagus itu karena ada apa? Kalau di depan sana ada Gunung Tidar, iya. Tidar. Nah, itu kan sesuatu yang bisa kita jual. Iya, setuju Pak, betul. Seperti itu. Nah, cuman kita kembali lagi ya bahwa memang anggaran kita itu terbatas Pak Aris. Nah, tapi tentunya dalam hal ini kita juga jangan berputus asa Pak Aris. Ya, Oke, siap. kami dari BPTD ya gimana caranya ya akan mencoba untuk secara bertahap memenuhi itu semua. Oke. Jadi misalnya ya masyarakat ya mungkin kita sih pengennya semuanya itu bisa terlaksana tahun ini Pak Aris. Siap. Supaya Amin. Iya, supaya utang-utang kita ke masyarakat itu cepat terbayar kan. Iya, Kalau sekarang amin. Pak Aris ditagih terus pasti kan gitu. Pasti Pak. Gitu kan. Ya itu. Ini kembali terutama yang ini terkait dengan food court Pak Butas. Jadi terutama dengan terkait dengan food court, harapan saya secara pribadi ataupun harapan teman dari Terminal Tidar bisa dibangun di tahun ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Aris. Jadi memang ini sudah jadi pemikiran saya juga ya. Kenapa? Sebenarnya kalau saya lihat tadi potensi masyarakat yang datang ke terminal maupun yang berusaha di terminal itu banyak. Iya. Saya lihat itu. Ya. Memang alangkah eloknya itu kalau kita buatkan lebih rapi lagi, lebih cantik lagi sehingga jadi bukan hanya yang dijual itu makanan tapi view-nya juga. Oke, siap. Ya kan? Tetapi tentunya semua itu kan harus ada dananya nih Pak Aris nih. Oh, oke, iya, kan, setuju. seperti itu. Mudah-mudahan BPTD ada dan duitnya Pak Butas. Itu. Doain aja Pak Aris. Amin. Supaya kita bisa menyelesaikan PR-PR kita itu. Amin, siap. Ya. Tapi memang ini tugas saya sebagai seksi prasarana untuk melengkapi hal-hal itu semua. Ya. Iya. Tentunya ya selain untuk kelengkapan sarana dan prasarana di terminal, ya ada hal lain juga yang harus kita pikirkan Pak Aris. Apa itu Pak Butas? Sebagai contoh, ya bagaimana caranya ya terminal ini operasional itu lebih baik dan lebih bagus. Sebagai contoh, saya melihat Pak Aris itu punya program atau punya software lah ya, ya itu untuk mengintegrasikan segala macam data-data yang bisa kita tarik dari data di pusat maupun data dari provinsi. Yang jelas data itu harus terintegrasi Pak Aris. Iya. Dan harapan saya ya bukan hanya tok di Terminal Tidar. Oke, siap. Tapi semua terminal di Jawa Tengah khususnya yang terminal tipe A ya itu semua terkoneksi, terhubung. Nah, Siap. Saya sih ini itu ya mimpi saya nih Pak Aris. Siap, Mimpi setuju. Saya, terlepas saya dari orang perhubungan, seandainya saya ya naik bis umum ya, saya naik bis umum dari Terminal Tidar. Dari Terminal Tidar. Nah, saya nggak nunggu bis dari Jogja misalnya atau dari Tirtonadi misalnya. Ya. Saya pengen atau penumpang-penumpang yang lain pun pasti akan pengen tahu mobil saya udah berangkat belum sih ini Iya, dari setuju. Solo atau dari Jogja sehingga terinfokan. Ya, mungkin kalau kita mau sombong atau mau apa ya sepertinya bandara mini di sini. Wah, Nah, sistem siap. bandara itu kan sudah bagus itu. Iya, iya. Ya kan? Iya, Jam iya. keberangkatan, jam kedatangan. Terus kalau di HP itu ada yang namanya radar itu dia sudah sampai Posisi di mana gitu kan, di iya. mana. Kalau di sini mungkin pakai GPS. lah, Iya, kan? GPS, iya. Termasuk announcement ya Pak? Nah, seperti itu kira-kira. Nah, jadi tentunya hal-hal seperti ini ya
yang memang membutuhkan pemikiran dan tenaga ekstra, bahkan gimana caranya kita mewujudkan itu dengan pendanaan, entah mungkin itu dari APBN atau mungkin juga kita bisa CSR. Tapi intinya yang kita lakukan itu harapannya adalah supaya masyarakat pengguna transportasi umum itu terbantu, Pak Ari. Oke, siap. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga kalau tadi kita sudah bicara masalah utilitas dan lain sebagainya, kita bicara misalnya ya tadi apa sih salah satu fungsi terminal adalah gimana caranya menjadi pusat edukasi. Oke, Pak. Ini kaitan dengan utilisasi. Iya. Ya. Kita Banyak ternyata Pak ya. banyak ya harus itu. Karena benar Pak Aris dan teman-teman lain, kalau kita lihat beberapa terminal ya di Indonesia, khususnya terminal yang ada di Jawa Tengah ini, ada beberapa terminal kita itu yang menjadi langganan anak-anak sekolah. Oh, siap. Nah, dia itu datang untuk ingin kenal apa sih transportasi itu. Oke, siap. Ya, gimana sih kalau seandainya naik mobil umum? Iya. Ya kan seperti itu. Sehingga kita bisa memberikan pembelajaran secara dini. Nah, siap Pak Butos. Kebetulan ini kita udah punya desainnya Pak Butos. Jadi apakah bisa nih kita tampilkan desainnya? Termasuk di sistem ini kita juga udah ngembangkan Pak Butos, sudah ngembangkan terkait dengan bagaimana sistem pelayanan untuk di Terminal Tidar ini. Jadi kita sudah melaksanakan digitalisasi di Terminal Tidar. Jadi mungkin dengan sistem yang kami kembangkan, kan dulu kan juga sesuai dengan arahan Pak Butos juga. Ini kira-kira juga seperti apa? Apakah ini sudah kira-kira memenuhi syarat nih? Misalkan nanti akan kita terapkan di Terminal Tidar di terminal di seluruh Jawa Tengah. Ini jadi ini nanti akan saya tampilkan satu persatu Pak Butos. Ya. Terutama nanti mungkin kalau yang pertama mungkin nanti yang terkait dengan sistem dulu ya Mas Agung ya. Iya boleh. Mas Haris mungkin bisa dilihat sistem di pelayanan diri kita. Jadi kenapa kita mengembangkan sistem pelayanan ini Pak Butos, mohon izin, ini paling tidak kita punya konsep pingin menerapkan satu pelayanan prima di Terminal Tidar. Jadi salah satunya ini adalah terkait dengan informasi. Nah ini kita sudah mengembangkan satu yang informasi ini terkait yang pertama adalah adanya announcer Pak Butos. Announcer ini di Terminal Tidar sudah ada, jadi begitu bis masuk itu secara otomatis nanti akan diberitahukan kedatangannya kepada penumpang ini melalui announcer yang kita miliki. Mungkin nanti bisa ditunjukkan, bisa nggak Mas Faris itu tunjukkan atau mungkin Pak Butos biar langsung survei langsung aja ya? Ya, mungkin survei langsung saja nanti. Iya. Ya, Tapi kalau terkait dengan sistem, itu terkait dengan sistem ini sebenarnya kita tujuannya satu. Yang pertama ini bagaimana kita memudahkan petugas kita Pak Butos. Jadi memudahkan petugas kita pada waktu inputting data, terus kemudian pada waktu pengawasan, terus kemudian yang ketiga juga pada waktu pelaporan datanya. Dan ini sudah jadi, mungkin sekilas saja nanti akan kita sampaikan kepada Pak Butos, mungkin termasuk mitra darat di seluruh Indonesia ya, bahwa di Terminal Tidar ini benar-benar kita pengen konsepnya ini nanti akan dengan bandara. Benar. Saya yakin kita bisa, apalagi dengan dukungan dari Pak Butos ya, saya yakin ini bisa terwujud nanti di seluruh di seluruh Jawa Tengah ini, mudah-mudahan sistemnya juga nanti bisa meniru seperti yang ada di bandara. Dan ini kebetulan sudah kita bangun di Terminal Tidar. Nanti mohon saran masukannya kira-kira dengan sistem yang kita kembangkan itu nanti seperti apa. Jadi konsepnya sebenarnya cuma dua Pak Butos. Satu, kita bisa melakukan monitoring dengan gampang. Kita sebagai, mohon izin, misalkan saya sebagai kepala terminal, saya bisa melaksanakan untuk monitoring di kegiatan di tempat saya itu dengan gampang. Dimanapun saya berada dan kapanpun saya inginkan. Terus kemudian yang kedua, saya bisa melakukan controlling Pak Butos. Controlling ini dalam ini terkait dengan terutama sesuai dengan tupoksi kita bahwa seluruh kendaraan yang masuk atau mungkin keluar di Terminal Tidar ini semuanya harus layak jalan. Nah dengan di sistem kita yang kita kembangkan itu secara otomatis semuanya sudah langsung ketahuan Pak Butos. Sebagai contoh nanti yang kendaraan yang masuk sekarang ini, nah ini yang sekarang masuk jam 16.58, ini baru saja nih masuk, ini kendaraannya kebetulan roda gemilang ini AKDP Pak Butos. Ini dia tidak layak jalan Pak Butos. Ini diketahuinya dari mana itu? Dari yang warna merah.
Jadi di situ kirnya kadaluarsa, terus kemudian KPS-nya kadaluarsa. Nah terus kemudian kalau yang di kendaraan-kendaraan sebelumnya, mereka semuanya yang Sinar Jaya, terus kemudian Hiba Putra, Rosalia Indah, semuanya itu layak jalan. Jadi di sistem kita langsung mengetahui kendaraan tersebut layak jalan atau tidak, Pak Butos. Nah ini paling tidak dengan konsep ini kita memudahkan para petugas kita untuk melakukan pengecekan. Kita tidak mesti semuanya kita ramcek, tetapi hanya kendaraan-kendaraan tertentu yang mungkin dalam ini diindikasi secara administrasi itu dia tidak layak jalan. Ini secara ringkas, Pak Butos, nanti mohon petunjuknya. Secara ringkas tentang sistem yang kita kembangkan nanti seperti itu. Konsep yang besarnya ini adalah bagaimana kita bisa melakukan monitoring dan controlling untuk terminal yang kita pasang dengan sistem ini, Pak Butos. Nah terus satu lagi mungkin mumpung sekalian ada Pak Butos di sini, kita juga sudah punya konsep untuk bagaimana terminal ini nanti bisa menjadi pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas. Salah satu yang kita ingin bangun, Pak Butos, ini adalah terkait dengan taman lalu lintas modern. Jadi mungkin Mas Faris bisa juga mungkin videonya diputar ya, tapi nggak usah full. Teater dan taman lalu lintas ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan edukasi pada masyarakat baik secara teori maupun secara praktek di jalan dalam simulasi berkendara secara nyata bagi anak usia TK, SD, hingga usia SMP. Taman lalu lintas ini akan menjadi salah satu branding dari Terminal Tidar dan menjadi salah satu tempat wisata yang mampu mengedukasi masyarakat tentang taat berlalu lintas sejak dini. Semua pengunjung maupun pendatang yang melakukan transit pada terminal ini dapat memanfaatkan fasilitas di taman sembari menunggu keberangkatan bis yang mereka tumpangi. Pengunjung yang datang dan memarkirkan kendaraannya dapat secara langsung melihat teater 5 dimensi ini dengan ornamen khas Terminal Tidar berupa bentuk gunungan Jawa di bagian fasad. Pengunjung akan diarahkan menuju ke lobi dengan tempat pembelian tiket serta tempat penitipan barang sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman tanpa takut barang bawaannya tertinggal. Terdapat 2 ruang teater yang masing-masing mampu menampung 122 orang. Teater ini dirancang mampu memberikan experience nyata dengan adanya efek 5 dimensi. Setelah diberikan edukasi, pengunjung akan diarahkan untuk melakukan simulasi pembuatan SIM. Bagi orang tua yang menunggu anaknya, terdapat ruang tunggu di lantai 2 dengan view langsung menuju ke arah trek lalu lintas sehingga dapat memantau aktivitas anak mereka dengan baik. Terdapat pula area outdoor sebagai ruang santai dengan view menuju sungai dan pepohonan yang berada di belakang terminal. Taman lalu lintas ini memiliki tempat parkir bagi kendaraan simulasi dengan kapasitas sebanyak 50 kendaraan dengan masing-masing memiliki fasilitas untuk melakukan charge atau isi ulang bahan bakar. Trek lalu lintas yang ada dilengkapi dengan lampu lalu lintas dan jalan dengan ukuran yang telah disesuaikan dengan kendaraan simulasi. Terdapat pula berbagai macam rambu yang telah disesuaikan dengan kondisi jalanan yang ada. Jalanan yang ada dibuat semirip mungkin dengan realita jalanan yang ada di Indonesia dengan menghadirkan berbagai macam ornamen jalan seperti pertigaan, perempatan, jalan berliku, jalan menanjak, jalan menurun, jalan buntu, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat pula kereta api kecil yang mampu membawa pengunjung di bawah pendampingan orang tua untuk dapat turut serta menikmati taman lalu lintas ini. Yang di Taman Lantas Modern itu yang kita ingin bangun, satu ada studio 5 dimensi dengan 2 teater. Kapasitasnya itu 244 orang. Terus kemudian yang kedua ada simulasi untuk pengurusan SIM. Pengurusan SIM, Mas Wardi. Terus kemudian yang ketiga, kalau misalkan pengunjung itu sudah dapat, mereka sudah kita berikan pembelajaran di studio 5 dimensi. Terus kemudian setelah itu mereka bagaimana mengurus SIM juga sudah. Setelah mereka mendapat satu SIM mainan, mereka kita ajak ke simulasi untuk berlalu lintas seperti yang baik itu seperti apa. Jadi di situ kita siapkan ada 50 kendaraan, Pak Butos.
50 kendaraan mini gitu ya, mungkin sejenis ATV gitu. Sehingga anak-anak yang mungkin berkunjung ke sini itu nanti bisa mencoba di sini. Dan di tempat simulasi untuk lalu lintasnya sendiri, Pak Butos, ini konsepnya nanti benar-benar seperti di jalan raya. Jadi harapan kita benar seperti di jalan raya, kalau di situ ada tikungannya, ada tanjakannya, ada turunannya, ada pertigaannya, ada jembatannya, ada terowongannya, semua ada di situ benar-benar menggambarkan seperti di jalan raya beneran. Jadi dilengkapi juga dengan rambu-rambu lintasnya juga lengkap, Pak Butos, mohon izin. Sekaligus di situ nanti ada juga kereta apinya, Pak Butos, kereta api ini juga ada. Jadi konsepnya ini bagaimana ke depan ini terminal tidak bisa menjadi pusat tempat untuk eduwisata. Di situ kita bisa memberikan satu pembelajaran tentang bagaimana berlalu lintas yang baik, bisa berwisata gitu, sekaligus mereka bisa wisata di sini. Nah ini mohon petunjuknya Pak Butos ini ya, mumpung ada Pak Butos Mas Agung ya. Ini apakah ini karena masalahnya mimpi besar Pak Butos. Iya. Ini belum ada di seluruh Indonesia, belum ada kayaknya dengan ada mungkin taman lintas yang tapi kan kecil-kecil ya. Ini kurang lebih nanti makan tempatnya itu kurang lebih 6.000 meter persegi masalah. Dan itu kita bangun di belakang terminal dan desain yang kita sampaikan itu sudah menyesuaikan dengan kondisi terminal yang ada. Dan itu tidak akan mengganggu nanti terkait dengan pelayanan yang ada di terminal Tidar. Nah ini mohon petunjuk Pak Butos ya, kira-kira harapan kita ini bisa terwujud ya Mas Agung ya. Amin. Iya. Selagi Bapak Kepala Prasarana kita di sini. Harus terwujud lah seperti ini kan. Amin. Gitu. Jadi begini Pak Aris, ya, memang kalau kita lihat rencana besar ini, mimpi besar ini sebenarnya sama dengan mimpi besar saya Pak Aris. Wah cocok. Nah kenapa? Kita kan satu guru satu ilmu. Oh, yang penting jangan sering nilep aja ya. Iya. Ya, begini Pak Aris. Nah, memang seperti yang kita sampaikan tadi, ya bahwa rencana besar itu berawal dari mimpi dulu. Oh mimpi ya, setuju. Ya, kita mimpi, kemudian kita berpikir gimana caranya mimpi itu bisa kita wujudkan. Oh siap. Nah, dengan segala cara, baik aksi dan reaksi serta sumber daya yang kita punya. Oke siap. Nah, sekarang pertanyaannya, sumber daya kita bisa nggak seperti itu? Dalam hal ini mungkin pendanaan. Iya. Ya, ini kalau saya lihat ini mungkin bisa lebih dari 1M untuk melaksanakan ini. Kalau hitungan saya ancar-ancar 10M. Ya, pola 10M. 10M. Seperti itu. Iya. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi kan. Gitu. Iya. Kalau 1M mungkin cuma rambunya doang. Kan gitu. Baru dapat mobilnya doang ya. Artinya begini, teman-teman sekalian, Pak Aris sekalian, ya ada beberapa cara yang bisa kita tempuh. Tentunya yang pertama ya kita bisa menggunakan dana APBN, kita mengusulkan ya dari BPTD kepada Dirjen Perhubungan Darat ataupun kepada Menteri Perhubungan supaya ya ada dana untuk melaksanakan pembangunan seperti ini. Oke siap. Nah, tetapi tentunya itu butuh waktu dan butuh effort yang luar biasa ya karena ya dalam pengusulan sesuatu program kerja itu tidak semudah kita membalik telapak tangan Pak Aris. Siap harus ya. ada telaahan, belum lagi perhitungan RAB, belum lagi harus ada DED dan lain sebagainya, termasuk mungkin ya karena ini nanti akan menimbulkan bangkitan perjalanan baru selain di terminal, mungkin juga perlu andalalin dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi itu adalah prasyarat. Oke, siap. Prasyarat yang memang harus dilakukan. Nah, mungkin opsi kedua, Pak Aris, ya kita bisa minta bantuan semacam CSR lah. Oke ya. Pada misalnya di sini kan banyak perusahaan-perusahaan ternama mungkin dari bank lah, atau mungkin dari teman-teman kita dari Jasara Harja. Oke. Seperti itu. Nah, tentunya Pak Aris, dengan angka 10M itu kalau kita gelontorkan seperti itu mereka juga pusing juga Pak Aris nih. Oh iya. Ya, Iya. saya ya ini contoh lah misalnya jasa Harja ataupun mungkin Bank Jateng dan itu kalau kita minta dana 10M seperti itu ya ngap juga mereka Pak Aris. Oh ngap ya. Ya kan? Ya, Iya. Terlepas dari itulah ya karena sepertinya yang minta CSR kan bukan kita aja. Iya setuju. Ada beberapa yang lain ya kan seperti itu. Nah mungkin Pak Aris dalam nanti pada saat
pengusulan RAB atau perhitungan RAB dan sebagainya bisa dilakukan secara bertahap, Pak Aris. Oke, siap ya. Sehingga misalnya, Jasara Harja tidak sanggup untuk 10 miliar, tapi sanggupnya mungkin hanya 1 miliar. Ya itu dulu. Oke, Atau siap. mungkin dari perhubungan darat mungkin 10M nggak sanggup juga, Pak Aris. Bertahap aja deh. Mungkin ya 3 miliar dulu atau apa. Nah, sehingga ya kita coba, Pak Aris, sama teman-teman ya, desainnya seperti apa sih kalau seandainya kita hanya punya dana sepertiganya misalnya. Oke, siap. Sehingga kalau ibarat kita bikin rumah, itu rumah tumbuh. Rumah tumbuh artinya kita membangun sebagian-sebagian, tetapi bisa kita manfaatkan sebagiannya itu. Tidak stuck atau tidak mati begitu saja, tapi kita manfaatkan. Nah, seperti misalnya contoh, mungkin ya kita buat ya jalur-jalur mini dulu misalnya, jalanan-jalanan itu nanti Ya, pokoknya bertahap gitu ya. secara bertahap lah, berikutnya mungkin rambut dan lain sebagainya. Siap. Nah, itu Pak Aris, supaya kita bisa yang kita inginkan itu bisa terlaksana, Pak Aris. Rencana besar Pak Aris itu, mimpi besar Pak Aris itu sama teman-teman di sini sama persis dengan apa yang saya pikirkan, Siap. yang saya mimpi-mimpikan. Iya. Memang kita akui mungkin ya core dari sekolah ini tadi, sekolah mengudi ya, Bukan sekolah mengudi. tempat Tempat pendidikan keselamatan berlalu lintas. mungkin Ya. core-nya mungkin nggak di kita, Pak Aris. Iya. Ya, mungkin dari teman-teman kita di sebelah lah, mungkin dari kepolisian atau apa. Tetapi kan begini, Pak Aris, ya justru itu kita punya lahan, punya lahan, dan kita punya itikat baik supaya adik-adik kita atau anak-anak kita ya itu sudah mulai dapat pembelajaran dan mengerti tentang arti berlalu lintas. Iya. Tujuannya memang ke sana, Pak Butos. Ke sana, Iya. terlepas nanti itu tanggung jawab siapa. Tetapi Iya. tentunya kita sebagai insan perhubungan, kalau menurut saya Iya. ya nggak ada salah. Kayaknya sama deh. Pikiran saya Sama ya? sama dengan Pak Butos sama Gitu gitu. ya. Artinya mumpung ada lahan, ayolah Iya. kita itu nanti operatornya entah mungkin dari pihak kepolisian atau pihak jasa raharja, ya itu nanti. Iya. Paling tidak kita Kayaknya siap. sekarang zaman sekarang itu lebih baik kolaborasi ya. Ya. Apapun itu kalau kita kolaborasikan itu lebih bagus. Betul. Nggak usah kita berkompetisi kan, nggak usah ya. betul. Tapi kita kolaborasikan, mungkin perhubungan kalau nggak bisa berjalan sendiri, nah pendapat pribadi Pak Butos ya, mungkin bisa kita kolaborasikan dengan siapapun itu gitu kan. Yang penting kan tujuannya satu. Ah, Kan satu. Seperti itu. Iya, Atau cocok. semua tujuannya sama. Sama, betul. Paling nggak kita kan semuanya sebagai pelayanan masyarakat ya. Nah, sebenarnya tujuan besarnya ini Pak Butos, paling tidak harapan kita itu satu, nanti branding terminal itu bisa meningkat. Setuju. Terus kemudian yang kedua, harapan kami Pak Butos itu paling enggak terminal ini benar-benar bisa menjadi wajahnya Kementerian Perhubungan yang ada di daerah. Itu mimpi besar kami. Betul. Jadi ya terminal ini benar-benar bisa berfungsi optimal. Jangan sampai setelah kita bangun dengan mahal-mahal, setelah itu terminalnya fungsinya juga tidak optimal optimal. ya, Pak. Iya, betul. Jadi nggak optimal. Tapi bagaimana caranya terminal yang sudah direvitalisasi, terutama yang di Terminal Tidar ini, ke depannya bisa lebih baik lagi Pak Butos. Jadi paling tidak kita yang satu tadi yang sesuai harapan kami Pak Bos. Ya, setuju Pak Aris. Kalau kita tadi sudah bicara tentang program, terus kemudian tentang edukasi dan lain sebagainya yang ada di terminal ini. Satu hal Pak Aris yang harus kita ini juga ya, tentunya ya masyarakat datang ke terminal itu ya dia mungkin sudah capek dari Jakarta nih sampai ke ini ya, tentunya dia ya pengen ada suasana yang berbeda dari keseharian mereka. Misalnya mereka di terminal Kampung Rambutan lah yang penuh dengan hiruk pikuk, mungkin dia ke sini itu kalau disambut dengan musik tradisional. Oh, oke. Itu ya kalau saya secara pribadi Pak Aris,
saya itu sangat menikmati musik-musik seperti itu sehingga paling tidak rasa terhibur, rasa lelah itu sedikit hilang Pak Aris. Siap. Seperti itu. Kita sudah coba ya Kak. Nah, iya. Kita sudah coba ya Pak. Salah satunya di Terminal Tingkir betul Pak. Tingkir ya. Ya, Nah, mungkin Pak nanti Mas Fradi bisa ceritakan Mas Fradi di Tingkir seperti apa ya. Enggak. Kemudian satu hal Pak Aris. Ini saya lihat terminal sudah bagus. Ya, kalau untuk nanti untuk taman pendidikan seperti itu, oke, itu jangka panjang. Nah, tentunya kita harus punya kiat juga nih. Jangka pendeknya apa yang harus kita lakukan? Oke, siap. Ya, ini kita sedikit cerita waktu saya ada di Jawa Barat, Pak Aris. Itu waktu itu terminal Sukabumi. Ya, terminal Sukabumi ya. Waktu itu terminal Sukabumi itu nggak ada apa-apanya, Pak Aris. Nah, akhirnya gimana caranya sih supaya kita menarik masyarakat itu supaya datang ke terminal bukan hanya untuk berpergian Pak Aris, tapi dia gimana caranya nongkrong di terminal dan dijadikan terminal itu sebagai tempat kongko-kongko dan lain sebagainya. Kongko-kongko ya. Kongko-kongko. Akhirnya waktu itu kami berpikir dengan waktu itu kepala terminal Pak Yuki, ya. Pak Yuki, gimana ya kita berpikir? Akhirnya kita sepakati kita buat yang sederhana. Ya. Kita waktu membuat yang namanya Taman Haur Koneng. Haur itu kalau bahasa Sundanya itu bambu, jadi bambu kuning. Jadi di situ kita buat saung atau buat rumah-rumahan, ya, buat dari saung dan lain sebagainya. Nah, kebetulan teman-teman di sana itu suka musik, Pak Aris. Sehingga setiap sore itu mereka main musik dan Haur Konengnya itu kita buat, kita desain seindah mungkin. Nah, akhirnya apa, Pak Aris? Setiap sore itu masyarakat datang hanya untuk foto-foto aja, Pak Aris. Nah, jadi di sini saya menantang Pak Aris juga ini selaku pengawas terminal di sini. Oke, siap. Coba inovasi seperti itu. Untuk yang tadi disampaikan sama Pak Aris, saya akan support. Siap. Nah, tetapi itu kan butuh waktu dan effort yang luar biasa, Pak Aris. Mungkin belum tentu tahun ini bisa kita lanjutkan, tetapi kalau kita bisa sebulan 2 bulan ke depan yang ide-idenya ikonik bisa menarik masyarakat datang, kenapa tidak, Pak Aris? Siap Pak Butos. Seperti itu ya, mungkin ya apalah kalau di saya masih ingat waktu di Terminal Garut. Kebetulan Terminal Garut itu teman-teman di sana itu mereka itu punya paguyuban yang namanya tari sisingaan. Oh, tari sisingaan. Nah, kalau di sini jadilan kali ya? mungkin jadilan ya di sini ya. Iya, jadilan kali ya. Itu mereka setiap ingat saya itu setiap minggu mereka latihan di sana. Oke. Iya, sehingga menarik masyarakat ikut nonton. Nah, benar tadi yang disampaikan sama Mas Pradi tadi, kita juga sudah mulai kok. Sebagai contoh tadi di Tingkir ya. Tingkir betul Bapak. Itu ada keroncong ya. Keroncong. Dan itu juga apresiasi sekali. Sebenarnya kemarin di sini kita udah memulai juga Pak Butos juga memulai kita coba optimalkan pengamen yang ada di sini ya. Jadi paling tidak sebenarnya keinginan saya itu kan supaya untuk kenyamanan orang, kenyamanan penumpang. Ini terkait dengan terutama pengamen, sebenarnya saya ingin mereka tak hilangkan. Tetapi kan kita tidak bisa menghilangkan begitu saja. Setuju. Jadi mereka kemarin kita berikan fasilitasi, di tempat kita sudah ada pojok musik. Nah, ya. Sudah ada pojok musik, kemarin kita juga sudah berikan contoh Pak. Kita berikan contoh dari pengamen-pengamen yang ada ya. Kemarin pada waktu kunjungan Pak Wali ada, ternyata mereka belum berani tampil. Belum berani tampil. Nah ini mereka juga, mereka tetap kita nanti kasih semangat supaya mereka berani tampil di sini, supaya mereka dalam artian juga terminal Tidar dan nanti akan lebih nyaman. Ya. Okay. Saya pengennya seperti di stasiun Gambir. Jadi stasiun Gambir itu seperti itu, jadi paling enggak di sini juga akan lebih nyaman nanti. Ya. Setuju Pak Aris, Nah, apa yang disampaikan itu. setuju kayaknya. Cocok banget itu. Sehingga kalau saya puyeng-puyeng di kantor ke sini ya sambil dengerin keroncong-keroncong bisa tidur kan gitu. Cocok. Satu hal Pak Aris, tadi kita sudah bicara infrastruktur ya, kemudian softwarenya dan lain sebagainya. Kami ini di BPTD ini ya
masih punya PR. Ya. Gimana caranya ya, supaya masyarakat yang datang ke terminal itu merasa aman, nyaman dan terlindungi. Sehingga kami berinisiatif ya kemarin itu kita mencoba menggandeng teman-teman dari TNI. Oh, cocok kalau itu. Nah, seperti itu. Ya. Memang khusus untuk tahun ini kita baru 2 terminal saja, Paris, yang kebetulan anggarannya tersedia. Di mana itu Pak Putus? Yaitu yang pertama itu yang jelas di Terminal Tirtonadi Solo. Ah ya. Kemudian yang kedua adalah di Bawen. Wah, Tentunya pemilihan kayaknya perlu ada yang ketiga ya Mas Agung ya. itu. Ketiga, Pak ya. kalau perlu di Paru ya. Yang di Paru lah kita dapat sedikit karena kita butuh banget masalahnya di situ keamanan. Jangankan di sini, Paris. Ya di tempat-tempat yang yang sepi pun justru itu jadi perhatian kita, core kita itu. Kenapa? Dengan sepinya terminal itu justru tingkat kejahatannya itu makin tinggi. Oh, makin tinggi ya. Sebagai contoh, ya, mungkin ya masyarakat yang ke terminal ini, yang mengunjungi ke terminal antara Tidar dengan Bawen pasti banyak di sini. Iya. Tapi kenapa dipilih di sana? Nah itu. Nah, kenapa? Tarik aja ke Magelang ya. Karena di sana itu kita temukan beberapa masalah, Oh, masalah siap. keamanan dan lain ketertiban dan lain sebagainya. Memang tadi saya sampaikan, sementara ini tahun ini kita baru 2 dulu, Paris. Oke. Ya. Mudah-mudahan Tetapi, kita dapat prioritas ya nah, tahun depan. Tahun depan mudah-mudahan ke 18-nya sudah bisa. Karena kita 18 terminal itu Oh, siap. harapannya tahun depan Semuanya dapat semuanya ya. dapat. Oke. Semuanya bisa. Gitu loh. Karena kita berpikir bukan hanya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, tapi tentunya juga untuk yang jelas ya. Sekarang psikologisnya gini, Pak Aris. Nah, kalau kita ke suatu tempat ya, terus di sana Pokoknya kalau nggak merasa aman gitu ya. kalau nggak di sana sudah ada pihak pengamanan, tentunya kita pede datang ke sana. Oh iya cocok. Kan gitu. Setuju. Makanya kalau bisa di terminal tidak dulu. Habis ini Pak ya. Pastilah Pak Aris. Cocok kalau saya setuju gitu ya. Anggarannya tembus, Iya. biar kita semua terminal kita bisa. Oh iya, siap. Nah, alhamdulillah tahun ini jembatan timbang semua sudah. Nah, Nah, jembatan timbang kita ada 7 kan? 7. Nah, Iya, betul, 7 Bapak, ini 7. Alhamdulillah bulan 2 kemarin ya, Pak Pradi ya. Ya, betul Bapak. Dimulai dari bulan 2 kemarin kita sudah memulai 7 PPKB tersebut. Nah, nanti mungkin Mas Pradi bisa ceritakan lah gimana kita berkolaborasi dengan teman-teman dari Denpom, kemudian kita kolaborasi sama teman-teman dari Batalion 405 Wangon ya. Ya, betul Bapak. Gitu. Nah harapan harapan kami nanti itu Paris, tolong doain supaya anggarannya disediakan oleh pemerintah nih. Kita doakan Pak. Ini dari seluruh terminal. Kita doakan apa kita doakan? Kita doakan dong. Kita doakan ini ya. Kita doakan ini Pak Butos. Pokoknya mudah-mudahan nanti terkait dengan dana keamanan ini bisa terwujud di seluruh terminal di Jawa Tengah Pak Butos ya. Iya, gitu. Ya terus terang memang kalau masyarakat itu yang dikendaki, terutama kalau misalkan di tempat pelayanan di terminal itu masyarakat itu pertama kali butuh rasa aman Pak Butos. Setuju. Aman itu pertama kali, terus yang kemudian yang kedua nyaman Pak Butos. Nah ini nyaman yang kedua, terus paling enggak yang ketiga mereka pasti kadang-kadang butuh bersih gitu ya. Nah terus setelah bersih semuanya mereka mungkin butuh yang lain-lain, informasi yang bagus, pelayanan yang bagus. Itu saya yakin kalau itu bisa kita wujudkan bersama-sama, saya yakin bisa jadi Pak Putus Manajer. Harus Paris. Amin. Apa yang disampaikan tadi itu adalah sebenarnya Paris ya. Apa yang kita bicarakan dari awal sampai akhir ini itu sudah diamanahkan dalam Undang-undang. peraturan Menteri Perhubungan. Di undang-undang juga dong. Oh, itu udah jelas. Oh iya. Tapi Di peraturan tentunya menteri ya. Bawahnya itu ada peraturan menteri Oke, setuju. yang mengatakan bahwa terminal atau simpul transportasi itu harus sesuai dengan standar pelayanan minimal. Oh SPM-nya udah ada ya. SPM-nya sudah ada. Oke. Ya, sehingga yang tadi kita sempat ke lapangan kita lihat, oh Pak Aris
kurang apa namanya Food tempat untuk menyusui, Laktasi, food Pak. courtnya untuk laktasi, kemudian pojok baca apa itu sudah diamanatkan Pak Aris. Oke, siap. Artinya kalaupun kita minta ke BPTD ataupun minta ke kantor Induk. pusat Oh, kantor pusat. itu tidak menyalahi Pak Aris, Oh, karena siap. itu memang sudah ada tertuang dalam standar pelayanan Pelayan minimal. minimumnya. Oke, siap, siap. Gitu loh. Nah, tinggal tadi contoh ya ruang kesehatan. Ya. Kita siap menyediakan ruang kesehatan nih. Bahkan obat-obatan ringan kita siap. Pertanyaan berikutnya, nanti yang menyiapkan tenaga medisnya siapa? Oh iya. Tentunya Ya, kan cocok. kita harus kolaborasi dengan teman-teman terkait di sini. Iya. Dinas kesehatan. Dengan dinas Dinas kesehatan ya Pak ya, dengan puskesmas dan lain sebagainya. Oke, iya. Seperti itu Pak Aris. Jadi kita kembali lagi ya bahwa apa yang kita laksanakan hari ini ya, itu sebenarnya sudah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Iya. Kita tinggal melaksanakan saja. Siap. Nah, tapi itu tadi untuk melaksanakan kan banyak hal yang harus kita tempuh, kan gitu. Oke, setuju Pak. Terminal mungkin tidak punya tenaga medis, karena kita tidak pernah merekrut tenaga medis. Sekarang mungkin kita perlu ngerekrut perawat gitu kan ya. Iya. Kayaknya perlu setuju juga kalau kayak itu Pak. Betul. Kalau misalkan ada perawat, boleh Pak Butas nanti taruh di sini 2, kalau perlu yang cantik-cantik. Oh gitu, biar semangat itu ya. Biar semangat gitu kan. di Atau mungkin kalau ada dokternya, setuju juga Pak. Ya, Pak Butas, kalau ada dokternya 1 Mas Agung ya. Siap. jadi gini, Heeh. Pak Aris, ini kita berkaca dari BPTD yang lain ya. Kalau di BPTD Banten, ya, itu kita pada saat rekrutmen PPNPN, kita memang merekrut tenaga medis dalam hal ini adalah perawat dan bidan yang kita tempatkan di satpel-satpel Pak Aris. Wah cocok. Nah, Ini kalau bisa ada perawat atau bidan yang ditempatkan di sini, di terminal tidak cocok Pak. Iya. Kita menerima Pak Butas. gitu. Iyalah, cuman kan saat ini terus terang kita kan terbentur aturan. Oh, ya. terbentur aturan, Terbentur ya. aturan bahwa kita tidak bisa lagi untuk membuka PPN baru atau ini ya. Iya, karena memang secara nasional nggak boleh ya. nggak boleh. Iya, harus masuk di sistem kepegawaian ini semua Betul. PKN semua iya. Itu, ya itu sebenarnya niat hati pengen Pak Aris. Iya. Kalau saya waktu di Banten itu belum aturan itu ada, kita masukin dulu. Oke. Sebagai contoh di Pakupaten itu punya 3 Pak Aris. Iya. 3 tenaga medis. Sebenarnya banyak ya yang bisa dikembangin ya di terminal itu termasuk ini. Termasuk mungkin kadang-kadang ya, kadang-kadang pendapat anak muda. Itu kan mereka itu pikirannya itu kadang-kadang out of the box Pak Butas. Setuju sekali. Mungkin Mas Fradi ini kan kadang-kadang perlu dimintain ini juga. Itu. Kira-kira Mas Fradi ini kan perlu dimintain ini. Terus terang aja bisa minta saran masukan itu supaya terminal tidak ini lebih baik. Ya, itu. Kedepannya itu lebih Ya. baik lagi. Biasanya gini Pak Aris ya. Kalau orang muda itu idenya nyeleneh, Nyeleneh. tetapi justru yang nyeleneh itu yang dipakai. Yang dipakai betul. Ya kan? Nek kita kan generasi Generasi zaman dulu lah. ya saat kita Gitu. itu kaderisasi. Pak Butas. Kaderisasi saatnya, makanya monggo. Itu mumpung ada Mas Fradi di si sini. Mas Pradi orang muda, ini mewakili orang muda ya. Anak muda, ya wakil-wakil anak muda. Tapi kan Baik bukan anak Bapak. Bukan anak muda. muda. Ya, silakan. Baik Bapak. Sebelumnya tadi kita udah sempat sama-sama keliling ya Bapak, mengenai terminal Tidar di sini itu. Saya lihat sih, mungkin kita berkaca dari beberapa terminal juga yang ada di Pak Butos, saya belum sholat asar, saya izin dulu ya Pak Butos sebentar ya. Oke. dari beberapa terminal yang ada di BPTD Jatang juga, terutama seperti di Mendolo, lalu ada di Tirtonadi tentunya, yang dimana mereka mulai menggerakkan event-event seperti konser, lalu ada giat seperti pasar malam, pameran, lalu kemarin terakhir kita ada di Bulu Pitu ya Bapak, betul? Iya. Yang ada konser Denny Caknan waktu itu. Dan yang terakhir baru hits kemarin itu tinju. Tinju ada di Tirtonadi itu. Mungkin
Ya mungkin di sini bisa memanfaatkan fasilitas Iya, benar-benar. ruang-ruang terbukanya kita buatkan seperti event-event konser, kita gandeng-gandeng teman-teman IO dan segala macam, atau seperti boxing kita gandeng teman-teman dari IO juga kan untuk menyelenggarakan, karena potensi di saya lihat sih potensi di Magelang ini sangat besar. Kalau dibandingkan dengan Solo mungkin berimbang. Kalau saya bilang, karena di sini juga salah satu pusat kegiatan yang sangat maju ya di Magelang ini, Pak. Terutama dari segi pendidikannya juga maju, karena di sini ada beberapa univ dan sekolah militer tentunya di Magelang. Lalu antusiasme masyarakat dan animo masyarakat terhadap hiburan-hiburan sepertinya juga sangat baik di sini ya, karena Antusias ya. iya antusias. Karena beberapa event di Jateng kan seperti kota-kota besar saja. Mungkin dari sini Magelang ke Semarang masih agak jauh ya Mas, sekitar 2 jam ya kurang lebih. Begitu juga dengan ke Solo. Mungkin kalau diselenggarakan di Magelang itu pasti akan berpotensi yang sangat besar lah itu animo dari masyarakatnya, dan itu dapat meramaikan juga terminalnya gitu dari sisi hiburannya, seperti itu Bapak. Mungkin ada tambahan lain ya Bapak? Enggak. Justru inilah apa namanya? Ya, ide-ide anak muda kan seperti itu ya. Ya. Saya sangat apa namanya? Sangat apresiasi sekali dengan apa yang disampaikan oleh Mas Fradi tadi. Betul, ya. Ada beberapa terminal-terminal di Jawa Tengah, bahkan di beberapa terminal lainnya itu melakukan hal seperti itu. Nah, tinggal nanti saya pengen tantang ini. Nah, betul Bapak. Kita tantang bersama Pak. Satpolnya ini bisa nggak seperti itu? Atau saya mungkin sebagai Iya. dari terminal Tidar ini Bapak. Gitu. Kemarin saya apresiasi kemarin itu GNKU ya Bapak. GNKU. Betul. Ada namanya apa? Bazar durian. Betul. Pesta durian Bapak. Pesta durian. Ada dialog bersama Pak Wali Kota Ada juga. dialog betul. dengan wali kota juga. Nah, saya sih berharap ya Ke depan. ke depannya selain hal-hal seperti itu kan itu sifatnya apa? Seremoni ya. Nah, tapi yang benar-benar pure hiburan apa? Ya, kenapa tidak sih? Oh, kita ada lahan. Ada lahannya. Kan gitu luas. Silahkan kan seperti itu. Bahkan kalau di Mangkang kemarin tuh wayangan. Wayang betul Nah, Bapak. wayangan. Jadi yang hiburan itu tidak toh hanya harus dari kalangan muda Mas, kalangan tua pun ya nggak apa-apa kan, yang penting kan ada hiburan kan gitu. Dan selain hiburan itu juga tentunya ada ya tadi ada ikon-ikon budaya yang bisa kita angkat nih Mas di sini Ya, kan. kita lestarikan ya kan Bapak. kita lestarikan. Mungkin kalau di sini ada Jatilan Bapak. itu mungkin Jatilan gitu ya, tentunya itu akan cukup menarik. Ya, sekarang kita apa namanya mukul-mukul ember aja orang pada datang kok. Ada rame-rame apa ini kan gitu. Apalagi itu ya ada keseniannya, ada apa, wah saya yakin Pasti rame. pasti rame. Benar. Nah seperti itu kira-kira. Ya Mas. Oke, dan mungkin dari banyaknya hal-hal yang pengen kita bikin di terminal, semua itu tujuannya biar terminal kita lebih maju lagi dan lebih hebat lagi pastinya. Dan kita semua di sini pengen memajukan transportasi darat untuk jadi lebih baik lagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Butos, Mas Fradi juga, dan Sama-sama. udah datang di Terminal Tidar Magelang Bapak. Nah, bagi teman-teman mitra darat nih yang pengen tahu ngopi Terminal Tidar Magelang untuk selanjutnya, mungkin bisa follow Instagram kita di Terminal Tidar Magelang dan YouTube channel kita di Terminal Tidar. Mungkin cukup sekian podcast ngopi kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.